Ingin interaksi profesional Anda? Benar-benar bisa buka pintu kesuksesan yang nggak terduga? Yuk kita bongkar rahasianya di sini. Selamat datang di Hening Sejenak, tempat kita menggali lebih dalam berbagai topik untuk Anda. Oke, jadi kali ini kita mau bedah bareng ya intisari dari berbagai catatan dan pemikiran gitu soal seni berinteraksi di lingkungan yang lebih formal atau profesional. Tujuannya jelas supaya Anda lebih siap, lebih pede, dan lebih efektif pastinya. Betul, dan kita akan lihat nih gimana pemahaman ini tuh relevan banget ya. Nggak peduli Anda sekarang lagi di tahap mana. Ada nuansa-nuansa menarik yang kayaknya seru buat digali bareng. Oke, siap. Mari kita mulai dari konsep yang cukup dasar tapi penting banget nih. Gagasan soal panggung depan atau front stage. Kayaknya sumber-sumber yang kita punya ini menyoroti gimana kita dalam situasi profesional gitu cenderung nampilin versi diri yang paling pas sama ekspektasi. Semacam main peran gitu ya, biar kelihatan kredibel, konsisten. Ini ada kaitannya sama face work juga kan? Tepat sekali. Face work ini usaha aktif kita buat ngelola citra diri tadi. Nah, menariknya, ini bukan sekedar pura-pura loh ya. Konsistensi dalam penampilan diri ini justru ngebangun kepercayaan. Orang jadi bisa nebak kita gitu. Tapi, ya itu, tantangannya di keseimbangan. Sejauh mana kita main peran ini tanpa ngerasa kehilangan diri sendiri. Ada resiko capek emosional juga kan kalau panggung depan kejauhan dari panggung belakang, diri kita yang asli. Kuncinya, mungkin di otentisitas yang adaptif. Otentisitas adaptif, wah istilah bagus tuh. Nah, selain ngelola citra diri, pentingnya bangun jaringan atau networking juga disorot banget ya di materi kita. Bukan cuma nambah kontak doang, tapi bangun hubungan yang beneran. Katanya banyak banget peluang, termasuk kerjaan, malah datang dari lingkaran kenalan atau rekomendasi. Jadi ini bukan sekedar sampingan ya. Betul. Dan ini bukan soal banyak-banyakan koneksi aja. Kualitasnya itu loh. Malah ada yang nyinggung soal weak ties. Koneksi yang kelihatannya jauh, justru sering jadi sumber info baru atau peluang nggak terduga. Terus lagi, kemampuan bangun jaringan ini ternyata ngaruh banget dari kondisi internal kita juga. Materi kita nunjukin kalau kita nyaman sama diri sendiri, nerima plus minusnya, energi positifnya tuh keluar. Jadi lebih gampang gitu, bikin hubungan yang tulus. Ini bukan soal teknik aja, tapi mental juga siap. Nggak selalu oke ya. Gimana tuh cara interaksi pas lagi cemas, atau kurang pede, atau malah pas ketemu orang yang sulit atau situasi konflik gitu. Materi kita ngingetin jangan sampai kejebak pikiran negatif yang malah bikin rusak interaksi. Justru di sini kesempatannya buat tumbuh. Belajar ngelola emosi pas lagi tertekan, hadapi kritik atau umpan balik dengan kepala dingin itu bukan lemah loh. Malah nunjukin kekuatan sama kemauan belajar. Ada contohnya juga kan, gimana ngerespon orang yang lagi curhat banget ke kita. Penting buat empati, tapi jaga batasan juga biar nggak ikutan kebawa emosi. Dan di semua ini, kemampuan baca situasi, termasuk isyarat nonverbal, itu jadi vital banget. Setuju banget. Bahasa tubuh, nada suara, kontak mata. Kadang yang nggak diucapin ini malah lebih jujur ya daripada kata-kata. Kalau kita perhatiin detail, ini bisa bantu nangkap pesan yang nggak kesebut atau ngerti dinamikanya lebih akurat. Kayak baca yang tersirat gitu ya. Iya, betul. Dan selain pentingnya baca orang lain, materi kita juga nekenin bahaya kalau kita baca diri sendiri terlalu kaku pakai label. Pernyataan kayak, saya emang pemalu, atau saya nggak jago ngomong di depan umum, itu bisa jadi penjara mental loh. Hati-hati ya, label ini bisa membatasi potensi kita tanpa sadar. Bisa jadi self-fulfilling prophecy malahan. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, kunci sukses interaksi profesional itu, banyak lapisannya. Pertama, sadar peran panggung depan kita, kelola dengan sadar tapi tetap otentik. Kedua, bangun jaringan, strategis dan tulus, ingat kekuatan koneksi berkualitas. Ketiga, kelola kondisi internal, itu fondasinya. Keempat, asah kepekaan baca situasi dan orang, termasuk nonverbal. Kelima, hadapi tantangan sebagai arena belajar. Dan terakhir, jangan batasi diri pakai label kaku, gitu ya. Persis. Nah, sebagai bahan renungan nih buat Anda bawa pulang, coba diperhatikan seminggu ke depan. Seberapa sering Anda sadar lagi ada di panggung depan pas interaksi? Dan yang lebih penting lagi, coba tanya ke diri sendiri. Peran yang Anda mainkan itu masih nyambung nggak sih sama nilai-nilai inti Anda? Sama siapa diri Anda sebenarnya?
Di mana titik temunya? Antara tuntutan peran sama keaslian diri Anda. Wah, pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak Hening sejenak sampai akhir ya. Kami harap pembahasan ini kasih sudut pandang baru buat Anda semua. Tapi, udah sejauh ini nyimaknya, kok belum follow, subscribe, atau kasih jempol sih? Apa Anda benci kami? Bercanda aja kok. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya ya.